Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua akan membahas terkait upah. Nah, jadi apakah upah itu? Nah, upah itu kan yang kita bayarkan ke orang yang memberikan jasa kepada kita. Misalkan, nah, yang paling sering ditemukan nih adalah upah tukang. Nah, jadi upah tukang itu ada kena pajaknya loh. Nah, padahal kan tukang itu buruh atau yang lainnya, kenapa ada pajaknya? Nah, makanya disimak video dari video Pajak Gasan Banua. Dan sebelum kita bahas lebih dalam lagi, bagi kawan pajak yang belum mengikuti channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Jadi, upah tukang yang kena pajak itu, nah, upah terbagi jadi dua ya. Ada upah harian dan ada upah borongan. Nah, kenapa jadi ada yang membedakan dari kedua yang ini? Jika upah harian itu kena pajak atau batasannya itu per hari. Dan jika upah borongan itu, maka kita mengenakan pajaknya dari yang mendapatkan borongan tersebut. Apakah kena pajak atau tidak. Sebab kalau borongan itu rata-rata menggunakan mandor. Atau biasanya kontrak dengan perusahaan. Nah, jadi bagi kawan pajak yang mau lebih detail lagi, bagaimana cara perhitungan upah tukang, atau upah borongan, atau upah-upah yang lainnya, yuk langsung kita ke tutorial. Upah tukang PPh pasal 21. Nah, jadi untuk upah tukang itu kita ada pembahasan tersendiri ya. Upah borongan adalah upah yang dibayarkan atas dasar penyelenggaraan atau penyelesaian pekerjaan. Upah tukang PPh pasal 21 itu ada aturan khususnya. Nah, yang itu peraturannya di DJP nomor per 16 garis miring PJ garis miring 2016 menyebutkan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang menerima penghasilan dengan besar penghasilan yang dihitung berdasarkan jumlah hari bekerja. Itu digarisbawahi jumlah hari bekerja atau jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian jenis pekerjaan dari pemberi kerja. Dan apa aja yang masuk ke dalam kategori PPh pasal 21. Pasal 21 itu adalah jasa atau jenis-jenis upah. Nah, jadi yang pertama kita akan membagi dulu ke upahnya. Upah itu ada apa? Yang pertama upah itu ada upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan terakhir adalah upah borongan. Kalau harian ya misalkan per hari. Kalau mingguan yang dibayar 1 minggu sekali. Upah satuan yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan unit yang dihasilkan mereka. Upah borongan itu keseluruhan upah yang diperoleh karyawan berdasarkan penyelesaian suatu pekerjaan tertentu. Untuk tarif PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Untuk penghasilan per harinya. Nah, itu untuk upah yang tidak kena pajak per harinya kurang dari 450.000. Nah, jadi 450.000 itu patokannya ya. Dan untuk penghasilan kumulatif sebulan kurang dari 4.500.000. Tarif dasarnya DPP tidak ada PPh pasal 21. Jadi untuk tarif pajak apabila dikenakan pajaknya dari angka berapa pajak tersebut dimasukkan atau dikasih honornya langsung dikali tarif pajak. Untuk penghasilan harian itu PTKP-nya dipotong dari 450.000 dulu. Kalau untuk kumulatif sebulan, nah itu 4.500.000 per bulannya. Jadi tarif pajaknya sama menggunakan tarif pasal 17, yaitu pemotongannya tarif pajaknya 5%. Dan untuk perhitungan pajak, nah ini kita langsung ke contohnya ya. Nah, jadi kalau misalkan kawan pajak itu memiliki upah borongan,
Yang upah borongan tersebut kita kalkulasikan dengan hari kerjanya. Nah, kita lihat berapa apabila setelah dibagi hari kerja dan ternyata tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP harian, maka pajaknya nggak dipungut. Tapi kalau melebihi, nah itu wajib kita mungut. Dan bagaimana cara memungutnya, cara perhitungannya? Yuk silahkan disimak yang ini ya. Untuk perhitungan pasal 21, misalkan Rijal mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar 1.500.000 yang diselesaikannya dalam 2 hari. Perhitungan pasal 21-nya itu bagaimana? Yang pertama kita hitung dulu upah borongannya. Nah, upah borongannya itu adalah 1.500.000 kita bagi 2 hari kerja. Maka penghasilan 1 harinya adalah 750.000. Kita lihat lagi patokan PTKP yang tadi. PTKP yang tadi memiliki patokan kurang dari 450.000 per hari. Nah, maka penghasilan yang 750.000 itu melebihi dari PTKP. Maka kita hitung pajaknya lebih lanjut. PTKP harian 450.000, maka 750.000 dikurang 450.000. Maka penghasilan bersihnya adalah Rp300.000. Dari angka Rp300.000, upah borongan itu adalah 2 hari. Maka 2 hari dikali 300.000. Maka bersihnya si orang yang menerima tadi adalah Rp600.000. Dan untuk pajak yang dipotong untuk PPh pasal 21 itu cuma yang Rp600.000. Sebab yang Rp600.000 ini adalah bersihnya setelah pengurangan biaya atau PTKP tadi. Nah, jadi 5% dikali Rp600.000, maka pajaknya Rp30.000. Sementara kan upah borongan itu terkadang ada tukang yang nggak memiliki NPWP, mandornya yang cuma orang biasa, atau yang lainnya ya cuma untuk mewajibkan wajib memborong atau semacamnya. Nah, maka untuk borongan yang tidak memiliki NPWP, maka tarif pajaknya itu lebih besar 20%. Maksudnya 20% apa? 5% dikali 20%, maka hasilnya itu lebih tinggi 1%. Jadi intinya untuk pajak yang tidak memiliki NPWP, tarif pajaknya 6%. Jadi Rp300.000 dikali 6%, maka pajaknya Rp36.000. Selisihnya Rp6.000. Bagaimana kawan pajak? Mudah kan cara perhitungan upah borongan, upah tukang, dan upah-upah lainnya? Dan kawan pajak pun udah pada tahu nih. Nah, batas-batas penghasilan tidak kena pajak seperti yang dijelaskan atau dibahas di video sebelumnya. Dan bagi kawan pajak yang sudah mengikuti media sosial channel Pajagasan Banua, admin ucapkan terima kasih banyak dan semoga bermanfaat untuk video-video perpajakan yang ini serta video-video perpajakan sebelumnya. Dan jangan lupa buat ikuti channel Pajagasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajagasan Banua. Jadi nantikan video-video perpajakan selanjutnya ya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.